Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Sore ini adalah sore kedua di bulan Ramadan 1437 Hijriah. Kita bisa kembali hadir menyapa Anda pemirsa dalam program Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Di sore hari ini alhamdulillah kita sudah kehadiran guru kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MM. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Profesor? Alhamdulillah sehat-sehat dan sehat walafiat. Selalu sehat lahir batin. Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz ya. Baik, tema kita pemirsa di kesempatan sore ini adalah mengenai keutamaan ibadah saum Ramadan. Penting sekali untuk Anda ketahui ya, apa sesungguhnya keutamaan dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan, apalagi ini menjadi pelaksanaan yang setiap tahunnya rutin kita laksanakan. Apakah dari Anda sudah tahu keutamaan, hikmah atau juga keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan? Nanti Ustaz akan memaparkan bahasan, dan seperti biasanya di program Telaga Hati ini kami selalu mengundang Anda untuk dialog interaktif di 0227214214. Insya Allah nanti di segmen ketiga kami akan memberikan kesempatan dialog untuk Anda. Dan untuk pembahasan insya Allah setelah jeda pariwara Anda akan mengetahui apa sesungguhnya keutamaan dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Jadi pastikan Anda bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV. Halo biru, 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 halo biru. Saksikan Halo Biru hanya di Bandung TV. Halo, kami dari simak terus reaksi di Bandung TV. Hai, saya Raisa. Jangan lupa simak terus reaksi hanya di Bandung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahas keutamaan ibadah saum Ramadan bersama Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MM, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Ustadz, kalau kita bicara mengenai saum Ramadan, pelaksanaan ibadah saum Ramadan, kita tahu bersama para sahabat itu menanti hadirnya Ramadan sampai dengan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bahkan mereka ketika Ramadan berakhir, 6 bulan setelah Ramadan mereka menantikan kembali datangnya bulan Ramadan. Tentu penantian ini dipastikan mereka
mengetahui keutamaan apa sesungguhnya yang ada pada saum Ramadan. Nah, kita pun demikian saja. Apa sesungguhnya yang bisa kita ketahui dari pelaksanaan saum yang setiap tahun kita laksanakan pasti memiliki keutamaan yang yang luar biasa dari adanya pelaksanaan saum Ramadan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pemirsa yang budiman, memang benar apa yang tadi dikatakan bahwa para sahabat dulu itu sangat merindukan terhadap bulan Ramadan, puasa Ramadan. Bahkan hadis Rasulullah menegaskan, law ya'lamul ibadi ma fi syahri Ramadan la tamanna ayyakuna syahru Ramadana sanatan. Seandainya orang tuh tahu rahasia isi dari bulan Ramadan itu, pasti orang itu mengharapkan Ramadan untuk 1 tahun, bukan hanya 1 bulan. Tentu maknanya ini sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat agung makna dari bulan Ramadan dan puasa Ramadan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu Allah memuji terhadap orang yang puasa itu. Di dalam di ayat itu dikatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, dan dalam ayat di akhir itu was-shaimina was-shaimat. Nah, shaimina was-shaimat itu disebutkan di akhir ayat itu a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini nilai puasa Allah memuji, yaitu orang yang laki-laki dan perempuan berpuasa itu disediakan oleh Allah maghfirah, pengampunan dan pahala yang besar. Salah satu nilai dari puasa itu mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Kita mengetahui sejumlah hadis keterangan tentang keutamaan puasa dalam Ramadan itu sendiri. Misalnya di dalam satu hadis menyatakan tentang Ramadan itu salah satu fungsinya itu adalah untuk menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. As-shaumu junnatun, puasa itu junnah, itulah benteng, perisai untuk orang supaya tidak maksiat. Jadi kembali kepada tadi, nilai maghfirah dari Allah itu, kaum mukminin yang paling bahagia nanti mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang begitu besar. Sampai-sampai ditafsirkan atau dijelaskan oleh Rasulullah tentang pahala atau nilai dari puasa itu sendiri dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Dalam puasa itu kita tahu bahwa kalau perbuatan yang baik Allah meningkatkan hanya 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Tapi puasa tidak disebutkan. Allah menjana wa ana ajibi, akulah yang menjamin tentang pahala dari Ramadan itu. Artinya dan tanpa ada perhitungan begitu besar tadi jaminan Allah tentang nilai dari puasa itu sendiri dari karena. Nah, pemirsa yang budiman, maka mari kita untuk memahami tentang nilai yang ada atau tadi keutamaan dari bulan Ramadan dalam puasa itu sendiri. Puasa juga sebenarnya sebagai kebutuhan manusia dari segi fisik atau mental. Dari segi fisik ada hadis mengatakan bahwa sumu tasihu, berpuasalah dan kamu akan sehat. Jadi ada sesuatu nilai kesehatan jasmani dengan puasa. Sebab menurut para ahli kedokteran bahwa memang perut itu harus ada istirahatnya, jangan terlalu penuh. Sebab kalau perut itu penuh, yang pikiran akan tertidur. Ini adalah suatu hikmah atau suatu keutamaan puasa itu dalam Ramadan khususnya. Jadi
puasa yang mengandung hikmah kesehatan itu sendiri ini sangat diperlukan oleh manusia untuk sehat jasmani dan rohani. Sebenarnya semua ibadah dalam Islam itu, mulai sholat, zakat, haji, termasuk puasa, itu adalah sesuatu yang sebagai suatu pendidikan untuk pembinaan diri, tajdidul haya, memperbaharui hidup seseorang itu melalui puasa. Misalnya tadi dikatakan puasa itu adalah perisai, sholat juga sebenarnya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian haji itu membersihkan dosa, zakat juga membersihkan dosa. Jadi ini salah satu hikmah keutamaan dari puasa itu adalah tadi tazkiyatun nafs, pendidikan karakter supaya dia lebih suci, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satunya. Maka tadi Nabi mengatakan as-saumu atau asyamu junnatun itu sendiri. Bahkan sebenarnya kalau lihat jumlah ibadah-ibadah yang ada di dalam ibadah rukun Islam itu, yang paling agung nilainya, yang paling membuat suatu pembinaan yang besar itu adalah puasa itu sendiri, yaitu puasa. Coba, puasa itu adalah hatinya harus dipersiapkan, kemudian juga jasmaninya menahan dari makan dan nafsu itu sendiri. Ini sesuatu ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain, itu yang berkaitan dengan puasa. Nah, banyak sekali yang berkaitan dengan keutamaan dari puasa, diwajibkan dalam bulan Ramadan. Yang kita tahu dalam Ramadan itu puasa bulan Ramadan itu berbeda dengan puasa yang lain, walaupun sama-sama puasa. Jadi tapi puasa bulan Ramadan itu pahalanya itu sampai 7.000 pahala dikalikan itu. Nah, oleh karena itu ini suatu hikmah atau suatu kesempatan bulan puasa Ramadan itu harus kita pahami dan laksanakan dengan ketulusan dalam melaksanakan puasa itu. Semua manusia yang hidup ini memerlukan kesehatan jasmani dan rohani. Ramadan pada hakikatnya untuk mempunyai keutamaan memelihara kesehatan jasmani dan rohani itu sendiri. Nah, kita tahu di dalam Ramadan juga, puasa Ramadan itu ada suatu malam yang malam itu dinilai sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah, ya kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan umur rata-rata manusia. Nah, ini nilai puasa dalam Ramadan itu juga mengandung makna bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah di dalam Ramadan itu, terutama tadi maghfirah serta pahala yang begitu besar dari Allah itu sendiri. Nah, ini di dalam melaksanakan puasa. Selanjutnya, puasa itu juga melatih untuk kejujuran dan disiplin. Terbukti dalam suatu hadis disebutkan bahwa apabila orang itu puasa dia tidak jujur, berlaku bohong, maka nilai puasanya itu akan hilang, tidak mempunyai makna apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, berarti kejujuran sebagai kebutuhan manusia, kebutuhan kita, ini adalah ada latihannya pada bulan Ramadan. Banyak sekali yang berkaitan dengan nilai-nilai Ramadan ataupun tadi katakan keutamaan puasa dalam bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kemudian setiap puasa itu diakhiri dengan zakat fitrah. Jadi setiap suatu ibadah, zakat fitrah itu juga menentukan, ini berarti bukan hanya ibadah ritual sosial saja, tapi harus perbuatan sosial. Maka apabila tadi puasa yang bermakna itu tidak disertai dengan perbuatan sosial, ya zakat fitrah itu sendiri, maka masalah puasanya tidak akan diterima. Itu pentingnya puasa dikaitkan dengan perhatian tentang amal sosial, bukan hanya amal
ritual saja. Akhirnya itulah yang berkaitan dengan keutamaan dari puasa itu, yang pada intinya juga bulan Ramadan ini adalah dikatakan Syahrul Quran, yaitu bulan yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup manusia untuk menyelamatkan manusia di bumi ini dan untuk nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat, atau baik dunia maupun di akhirat, sejahtera dunia dan di akhirat itu sendiri. Itu antara lain yang berkaitan dengan nilai Ramadan itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan keutamaan Ramadan itu harus disertai dengan perbuatan saleh, dan juga seperti kebiasaan atau ya Rasulullah melaksanakan itu pada bulan puasa itu membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Jadi nilai puasa sambil membaca Al-Quran itu keutamaan yang memberi makna atau bahkan positif dalam kehidupan dengan membaca tilawatul Al-Quran. Itu jamkan Ramadan. Saya kira itu antara lain hikmah yang berkaitan atau keutamaan dari Ramadan. Intinya bahwa puasa itu adalah mendapatkan maghfirah, bergantung kepada kita yang meraihnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Profesor tentang keutamaan ibadah shaum Ramadan. Tadi Ustadz sudah memaparkan dengan rinci, dengan jelas dari A sampai Z ya, sampai dengan sebuah kesimpulan bahwasanya dari pelaksanaan shaum Ramadan ini kita akan mendapatkan sesuatu yang enak saja, dan kita akan terhindar dari sesuatu yang enak, yang tidak enak. Kita akan mendapatkan maghfirah Allah, dan kita pun akan terhindar dari sesuatu yang tidak enak ya. Maghfirah Allah yakni pahala yang besar. Bahkan tadi Ustadz sempat menyampaikan sampai dengan 70.000 pahala yang akan diraih. Insyaallah setelah jeda iklan, Anda yang akan bergabung dialog interaktif, insyaallah nanti kita akan buka telepon. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhun. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bersama saya sudah hadir Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MM. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan tadi di segmen kedua, beliau sudah memaparkan tentang keutamaan saum Ramadan, keutamaan ibadah saum Ramadan, di mana tadi Ustadz memaparkan dari awal pembahasan mengutip dari surat Al-Ahzab saja ayat 35. Masya Allah, berbahagia sekali bagi laki-laki dan perempuan yang saum. Ya, wasoimina wasoimat
di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita yang saum itu adalah a'adallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Masya Allah. Jadi kalau kita kaji ternyata betul-betul kalau kita memahami Ustadz ya, keutamaan dari saum Ramadan, tadi Ustadz bahkan mengutip salah satu hadis, niscaya kita berharap agar Ramadan itu datang setiap bulan Ustadz ya. Seperti harapannya untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun bukan ya. Hanya 1 bulan. Bukan hanya 1 bulan, tetapi selama setahun penuh itu kita berharap Ramadan. Iya, nilainya itu. Nilainya yang luar biasa keutamaannya ya. Dan ini kalau dibahas lebih luas pastinya juga semakin mantap kembali ya kajian-kajiannya. Tapi sebelum nanti kami akan diskusi dengan Ustadz, Anda yang akan telepon silakan di 022-7214-214. Nomor telepon bisa Anda lihat di layar televisi Anda untuk Anda bergabung langsung dengan narasumber kita. Ustadz, jadi kalau kita garis bawahi dari pembahasan yang Ustadz tadi di awal di segmen kedua saya ungkapkan, saum itu kita akan mendapatkan sesuatu yang enak, yang nyaman, yang nikmat, dan terhindar dari yang tidak nikmat. Terhindarnya tadi yang Ustadz ungkapkan di kalimat as-saumu junnatun ya. Saum itu sebagai perisai yastajiru bihal abdu, yang dimana seorang hamba itu akan terhindar dari siksa neraka ya Ustadz ya. Tapi bagaimana dengan salah satu hadis Ustadz yang begitu populer kita di kita ya. Kata Rasulullah SAW, rogima an furajulin dakhala alaihi syahru Ramadan thumman salakha qabla an yughfara lahu. Jadi rugi katanya, celaka seseorang ketika masuk padanya bulan Ramadan, selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan maghfirah. Apa sesungguhnya dari mana hadis ini? Iya, betul sekali bahwa itu hadis dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hujaimah ketika menjelaskan tentang begitu tinggi nilai Ramadan nilai puasa pada bulan Ramadan itu, bahwa Allah itu yaksakumu bihi, Allah mengunjungi kamu, mendanai kamu, kemudian Allah akan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa, dan sejumlah janji Allah terhadap orang yang puasa dengan penuh imanan wa ihtisaban. Di akhir hadis itu dikatakan fa inna syakiya man hurima fi rahmatullah. Semua celakalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada bulan puasa itu. Nah, tadi dia masuk puasa, keluar tidak mendapat apa, itu termasuk celaka itu. Termasuk sesuatu syakiya, yang kebalikannya itu sengsara, merana begitu. Syakiya itu sengsara, celaka. Kebalikan dengan sa'id, syu'ada, kebalikan dari bahagia, celakalah sebenarnya. Nah, itu mengingatkan kepada kita, begitu Allah membuka kasih sayang begitu luas, walaupun kita mengetahui Allah itu tidak terbatas memberikan kasih sayang pada bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan, artinya bulan-bulannya juga ada, tapi bulan Ramadan begitu terbuka dan melipatkan ganda kebaikan di bulan Ramadan. Maka wajar tadi orang itu masuk bulan puasa tapi tidak mendapat apa, itu sangat celaka, sangat rugi ya. Oleh karena itu tadi hari kita untuk bagaimana keterangan itu supaya ketulusan kita melaksanakannya. Nah, kita mengimani keterangan itu yang begitu jelas disampaikan oleh Rasulullah ratusan tahun di depan kaum muslimin, ribuan bahkan ya ratusan disampaikan kepada kaum muslimin, mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu menyampaikannya tentang nilai puasa itu sendiri. Jadi yang terpenting dari hidup kita sesungguhnya kita berharap agar Allah mengampuni segala dosa kita, karena jelas sekali kita bukan manusia yang dimaksum ya Ustaz ya. Artinya belum jelas juga ya dari pelaksanaan dari kehidupan yang kita jalani, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan masuk ke dalam surga Allah atau sebaliknya gitu. Tapi kalau kita perhatikan mengapa ya Ustaz, para sahabat dulu ya, termasuk juga Nabi kita tercinta kan Rasulullah SAW, yang mereka itu sudah jelas gitu kan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga Allah,
Tapi ibadahnya kalau kita evaluasi, kita muhasabah dengan diri kita yang berlumuran dosa dibandingkan dengan mereka yang sudah jelas-jelas dijamin, masih tetap saja Ustaz bersemangat dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Apa sesungguhnya Ustaz yang menjadi tugas kita ini selaku hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang berlumuran dosa, tapi sisi lain pelaksanaan ibadah-ibadah termasuk diantaranya ibadah shaum Ramadan kita masih tidak maksimal dalam melaksanakannya, Ustaz. Ya, itulah saat pertama pernah sahabat itu bertanya, apa yang harus diperbuat pada bulan Ramadan ini awalnya itu, supaya mendapatkan tiket lah, pintu yaitu magfirah itu sendiri. Wastaksiru bisyahadatu alla ilaha illallah. Harus memperkuat akidah kita, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Diawali dengan kesadaran bahwa seorang orang yang beragama, yang mukmin, yang muslim tentu menyadari bahwa hal itu sebagai sesuatu pintu untuk menyadarkan kita meraih nilai puasa itu sendiri. Lebih-lebih tadi Rasulullah begitu dijamin surga, tapi tetap saja dia berusaha memberikan contoh yang begitu tegas agar jadi kita harus, orang yang sudah dijamin saya berusaha dan berikan contoh. Bagi kita ya kalau tidak bisa memberikan contoh ya kita sajalah untuk diri itu minimal seperti itu. Contoh Rasulullah. Kita tahu bahwa dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah 10 akhir dari bulan Ramadan itu kan meningkatkan itunya di masjid kan yang disebut dengan ibadah i'tikaf di masjid itu, sampai Siti Aisyah bertanya apa yang harus perbuat. Tetap saja itu doanya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masyaallah. Gitu. Allah Maha Pengampun. Allah menyenangi. Jadi kesenangan Allah berarti kita meraih kasih sayang Allah. Sebenarnya Allah sangat menyenangi terhadap orang yang bertaubat, terhadap orang puasa, yang puasa itu merupakan tadi penghapusan dosa. Nah, tadi kembali, ini bagaimana kita ini Allah sudah membuka dan Allah menyenangi terhadap ini. Ya kembali, kita ini adalah orang sebenarnya Allah senang untuk memberikan pemaafan, kita tidak senang untuk diberi maafan, itu kan sangat jauh, sehingga mau apa sebenarnya dalam keimanan itu yang berkaitan dengan kewajiban kita memaknai, sebab pada intinya sebenarnya kita tahu ada adinum an-nasihah. Inti agama itu adalah ketulusan melaksanakan tadi. Tulus melaksanakan nilai-nilai seperti itu, tidak harus dipaksakan orang lain, sehingga memberikan sesuatu makna terhadap kehidupan kita itu sendiri. Nah, itu berkaitan dengan makna kenapa kita itu masih belum berdosa tapi tetap saja kurang sadar. Nah, langkah yang harus kita sadari itu adalah harus mempunyai rasa malu. Nah, sampai ada suatu hadis mengatakan inna min kalamin nubuwah al-ula, pernyataan Nabi dari dulu mulai Nabi Adam kemudian berikutnya itu adalah, jadi inna mimma adrakan nas, sesuatu yang orang itu mengetahui dari dulu itu adalah yang menyatakan pasna idza lam tastahi pasna masita, apabila kamu tidak punya rasa malu berbuat apa saja. Nah, ini rasa malu kamu hilang, itu tadi yang berkaitan ini dosa saja gitu tapi tidak punya rasa malu. Itu. So, kalau rasa malu itu hilang, yang ada itu adalah orang akan keras, timbul hilang amanah, yang ada khianat, yang ada kalau sudah khianat zolim itu rahmat Allah akan jauh karena dia dolim itu. Dengan rasa malu itu adalah meningkatkan untuk memudahkan kita melaksanakan perintah Allah. Misalnya malu tidak puasa akan ringan sebenarnya untuk melaksanakan nama. Maka ini adalah rasa malu yang sekarang hilang, itu harus dihidupkan. Nah, buktinya
ruksaknya sekarang yang dibuat adalah narkoba itu hilang rasa malu. Hamba itu akan rusak melalui hilangnya rasa malu. Akan dia keras, akan melakukan seenaknya. Maka itu peringatan mulai dari dulu zaman Rasulullah, zaman para nabi dulu juga meningkatkan untuk rasa malu berbuat yang tidak baik. Maka kita sekarang tanya, malu enggak orang punya berdosa tapi tidak mau bertobat, tidak puasa? Sebab itu adalah Allah tidak yang sangat kasih sayang terhadap orang yang mau tobat itu sendiri. Tinggal kesempatan itu sendiri yang berkaitan itu. Jadi ini kesempatan sebetulnya sangat terbuka lebar ya, yang Allah berikan kepada kita. Momentum yang sangat-sangat berharga. Maka ini momentum yang sangat berharga. Wajar tadi di awal disebutkan para sahabat mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya. Karena ada momentum yang sangat berharga. Maka sering disebut ini puasa momentum untuk perbaikan. Puasa momentum untuk rasa kasih sayang, saling menolong. Apa memang momentum dari dulu nilai dari puasa itu sendiri. Nah, momentum ini kalau lewat tidak diambil itu tadi celaka. Orang yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah pada puasa ini termasuk orang yang syakia, yang celaka, yang merugi, yang dia adalah sengsara. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita merasa sengsara? Wah, ini kalau kehilangan kesempatan hilang akan sengsara. Harus berpikir tentang hakikat, berpikir dalam itu tadabur, memikirkan bahwa hidup ini sebenarnya mau kemana. Dari situ mulailah ada keterangan, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan bulan Ramadan, termasuk ya kita, masyarakat kita. Tapi dunia Islam semuanya juga menyambut dengan penuh khidmat, dengan penuh rasa bahwa ini adalah suatu kesempatan. Kalau kita lihat misalnya orang yang berangkat umroh pada bulan puasa, rebutan ingin mendapatkan maghfirah dari Allah. Sehingga kembali kepada kita ini bagaimana sebenarnya untuk melakukan ke depan di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai terlewati begitu saja ya. Jangan terlewati tadi insyaallah lepas begitu saja. Sehingga lepas begitu saja, betapa ruginya kita ini dalam kehidupan. Ya, baik. Baik, dari Anda pemirsa yang akan bergabung untuk telepon on air di 0227214214. Menarik bahasan kita di sore hari ini tentang keutamaan ibadah saum Ramadan, di mana kita juga tahu ya mengapa seorang sahabat Rasulullah SAW Abu Umamah saja sempat datang kepada Rasulullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah berharap kepada Rasulullah, murni bi amalin yadkhuluni al jannah. Suruhlah aku ya Rasul melakukan satu amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW menyampaikan, alaika bisaum, tetaplah engkau melaksanakan saum. Sampai berulang-ulang ditanyakan kepada Rasulullah dan berharap Rasulullah menyuruh ya Abu Umamah untuk melaksanakan satu amalan yang akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tetap Rasulullah menjawab alaika bisyam. Ini pasti ketika Rasulullah menjawab tetaplah engkau saum, pasti ada keutamaan. Dan tadi keutamaannya oleh Pak Prof sudah dipaparkan, dijelaskan bagaimana Allah akan memberikan seluas-luasnya kasih sayangnya berupa maghfirah, ampunan, di mana ketika Allah sudah memberikan maghfirah kepada kita pemirsa, maka layaknya kita masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu ya Ustaz ya. Di mana janji tersebut diperuntukkan bagi kita yang bertakwa, di antaranya kita yang senantiasa memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, tentu ibadahnya banyak hal. Tadi Pak Prof sudah memaparkan ya, Ramadan juga sebagai syahrul Quran. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran ya, dengan berinteraksi dengan Al-Quran lewat bacaan, lewat hafalan, termasuk juga tadabur juga saja, memahami kandungan-kandungan Al-Quran itu sangat penting untuk kita lakukan. Insya Allah di segmen berikutnya kami membuka kembali kesempatan untuk Anda bergabung
di 0227214214. Jadi pastikan Anda bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV. يزعلني أنا ومن يضايقها يضايقني أنا من يزعلها يزعلني أنا ومن يضايقها يضايقني أنا واللي يجرح قلبها بكلمتين صدقوا كنا جرح قلبي أنا واللي يجرح قلبها بكلمتين. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Telaga Hati Ramadan Bandung TV yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kami menyadari Anda ingin kami untuk selalu dan bersegera gitu kan menyampaikan ilmu-ilmu ini, sehingga jeda iklan itu nggak lama Ustaz di Bandung TV itu ya. Demi yang namanya pemanfaatan ilmu Ustaz. Ya. Dan ini Masya Allah ya, sangat penting sekali, apalagi narasumber kita di setiap harinya, Masya Allah ya, beliau fakih ya. Jadi sangat sayang kalau seandainya kita lewatkan begitu saja. Dan ini menjadi pengisi Ramadan, pengisi berbuka yang ngabuburit istilahnya. Ngabuburit bermanfaat itu adalah bagaimana setiap harinya kita mendapatkan ilmu ya, setiap harinya kita selalu adanya perubahan. Bahkan tadi Pak Profesor menyampaikan juga saum ini yang terpenting adalah tajdidul hayahnya ya. Bagaimana itu bisa ada pada diri kita, pemirsa ya. Baik, Anda bisa bergabung di telepon 0227214214, bisa dilihat di layar televisi Anda. Sambil menanti penelpon dari Anda, kita kembali diskusi dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MM, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ustadz, kalau kita simak, perhatikan tadi ampunan tersebut, sesungguhnya Allah akan memberikan maghfirah, akan memberikan ampunan bagi kita. Ternyata kalau kita baca hadis bukan hanya shoma Ramadan ya, tapi juga qoma Ramadan. Bahkan qoma Lailatul Qadri. Ustaz tadi sempat menyinggung juga ya, bagaimana satu kesempatan yang emas, yang berharga bagi kita yang memanfaatkan di 10 hari terakhir untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kurang lebih 1.000 bulan itu 83 tahun 4 bulan ya. Sama jadi, seperti kita melaksanakan ibadah selama itu Ustaz. Iya, Masya Allah. Coba kan di bawah umur rata-rata. Kita belum tentu punya umur 83 tahun atau belum. Jadi tapi bisa dinilai, memberikan semangat. Tinggal kita ini mau tidur terus atau bagaimana? Ini ada kesempatan yang bagaimana Nah, itu nilai dari bulan dia di puasa itu sendiri. Dan juga untuk menjaga tadi puasa supaya betul-betul menilai, yang punya nilai yang betul-betul begitu tinggi. Memang ada larofasa sama dengan haji, jangan kata-kata kotor, jorok, seperti itu. Baik. Itu kan supaya hidup itu tidak penuh dengan kata-kata yang tidak sopan itu. Baik. Baik, Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali. Sudah ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Bu Ida di Cimahi. Bu Ida, Cimahi, silakan Bu. Mangga Ibu, pertanyaannya. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Silakan. Mangga. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan, Bu. Halo? Terputus ya. Ibu Ida di Cimahi terputus, dicoba kembali untuk Anda dan siapapun yang akan bergabung silakan ya di 0227214214. Baik Ustaz, jadi tadi yang Ustaz sampaikan ya, bukan hanya di pelaksanaan haji dan umroh saja rofas itu. Ternyata dari apa yang dipaparkan oleh Rasulullah, laisa siyam minal akli wa syurbi, innama siyam minal lagwi wa rofat ya. Jadi bagaimana
saum yang sesungguhnya yang hakikat itu kita bisa menghindarkan perbuatan sia-sia dan rofas itu, Ustaz. Iya, betul. Makna sesungguhnya rofas itu apa, Ustaz? Jadi rofas itu adalah perkataan kotor, akan jorok mengarah kepada ya menimbulkan birahi yang tidak pada tempatnya. Itu rofas. Ya, ini menimbulkan rofas itu kata-kata yang kotor, yang tidak senonoh, yang tidak pantas karena kita sedang puasa, sedang ibadah, sampai mengarah gitu. Cuma kan acara-acara yang lain sebenarnya dihindari sebab kita sedang ibadah, sedangkan dengan rofas itu lagu itu adalah kata-kata yang tidak berarti gitu dengan itu. Ini memaknai supaya masuk nilai dari puasa kepada hati kita sendiri, kepada diri kita itu membersihkan itu dari segi ucapan dan tindakannya juga harus dijaga begitu. Dari rofas lagu itu sendiri. Jadi puasa, maka Nabi mengatakan kalau hanya sekedar menahan makan dan minum itu manfaatnya itu hanya menjadikan suatu penyiksaan diri. Jadi itu jangan lebih dari itu, walaupun ya secara fikih disahkan karena dia melaksanakan itu, tapi makna yang lebih luhur lagi, yang lebih tinggi itu adalah menghindari segala sesuatu yang tidak pantas, termasuk dari perkataan-perkataan itu sendiri begitu. Baik. Masya Allah ya, banyak sekali ternyata ilmu yang bisa kita dapatkan di sore hari ini dari diskusi kita, termasuk juga Anda pemirsa yang ada di rumah ya, sambil menanti jelang adzan berbuka. Kenapa tidak untuk kita bisa mendapatkan pencerahan, dan ini juga bagian dari tajdidul iman juga, Ustaz ya. Bagaimana kita juga keimanannya semakin bertambah, semakin baik ya, semakin meningkat. Jangan-jangan di Ramadan yang mau kita selesaikan di 2 hari ini gitu kan, masih ada nih perkataan-perkataan yang ropas. Jadi bahan evaluasi juga, bukan hanya di akhir Ramadan saja, tapi pentingnya pengevaluasian, muhasabah, introspeksi diri itu dilakukan di setiap hari ya. Apakah Ramadan kemarin Allah terima tidak ibadah kita ya? Jangan sampai juga ada amal-amalan lagi-lagi tadi yang Ustadz sampaikan. Ustadz, kaitan dengan magfirah, kaitan dengan bagaimana kita bisa menghindari ya perkataan perbuatan yang tidak baik dari pelaksanaan ibadah shaum Ramadan ini. Dan tadi Ustadz sampaikan juga dari pelaksanaan ibadah shaum Ramadan ini bukan hanya amal ritual, tapi adanya nilai sosial, amal sosial saja. Nah, amal sosial yang ada di Ramadan ini apa yang bisa kita raih saja? Latihannya ini. Sampai apa saja yang bukan sosial, maka dikatakan bulan Ramadan itu atau puasa ini adalah syahrul muasah. Bulan saling menolong dengan amal sosial. Membantu, memberikan sedekah, kan itu amal yang membantu tentang makna yang lebih tinggi terhadap puasa itu sendiri. Itu yang berkaitan dengan amal sosial. Banyak hal sebenarnya, sehingga kan kita tahu nilai dari puasa itu. Orang puasa memberikan buka kepada orang puasa lain kan, itu juga pahalanya sama dan magfirah itu. Nah, berarti ini menolong orang lain bukan hanya dengan ritual saja, dengan sosial yang memberi buka saja, apalagi memberi yang lebih dari itu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa siapapun sebenarnya apabila mendapat kesadaran akan mendapatkan itu. Buktinya ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa." Kata Rasulullah, orang yang mendapat pahala pengampunan yang begitu besar itu cukup dengan 1 biji kurma. Atau 1 teguk air kan, atau hanya 1 susu campuran. Berarti setiap orang sebetulnya mampu ya meraih itu. Menolong hanya sekedar. Insyaallah. Gitu. Dan itu tidak harus banyak-banyak. Tidak akan mengurangi pahala orang yang saum. Tidak. Itu dia nilai dari bulan puasa itu memberi pahala pada orang lain, dan dia tidak terkurangi. Tidak terkurangi. Maka akan berlomba-lomba. Wah, ini makan sebab kami
itu mendapat magfirah daripada, dan kamu juga tidak akan terkurang. Dan saya tidak bisa, tidak punya. Ya tadi 1 biji kurma saja ada keikhlasan untuk itu. Itu orang-orang yang kecil itu ya akan membantu. Jadi nilai bantuan itu sendiri terhadap orang lain itu, nilai sosialnya seperti itu, antara lain seperti itu. Jadi garis besarnya dari keutamaan dari tema yang sedang kita bahas adalah keutamaan ibadah saum Ramadan itu kita akan mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sayang sekali waktu kita sudah habis, Ustadz. Ya, tidak terasa nih. 1 jam kita diskusi dan 1 jam juga kita mendapatkan ilmu ya, termasuk khususnya saya juga Anda pemirsa. Insya Allah besok kita akan kembali hadir menyapa Anda dan saya pun akan kembali menyapa Anda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dipaparkan jadi ilmu yang bermanfaat. Dede Nugraha beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat bersiap-siap untuk berbuka saum. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.